Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Ibu dan bapak hadirin jamaah ta'lim rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah pagi hari ini dengan izin dan ridha Allah kita dapat dipertemukan. Saya yang berada terjadwal pada setiap Ahad kelima. Pagi ini sebenarnya saya juga diminta di Masjid Universitas Wijaya Kusuma. Tapi karena saya sudah dipatenkan di sini ya saya menolak ya. Dan pagi ini putaran yang kedua. Kalau panjenengan telat jam paginya katanya panjang, ini saya sudah masuki putaran yang kedua pagi ini untuk ceramahnya. Dan mudah-mudahan tetap semangat gitu, ya. Hadirin rahimakumullah, kita akan mencoba mengupas tema jumhur ulama membagi tingkatan iman makhluk menjadi 5 tingkatan. Namun sebelumnya tradisi sebagai umat Nabi mengawali tahun baru, kita berdoa. Ini saya ngutip dari slide-nya Ustadz Mintaraga. Ini doa di permulaan tahun baru. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwani minar rahman. Ini doa kita pada setiap awal tahun baru. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa jiwarin minasyaitan wa ridwani minar rahman. Mudah-mudahan kita senantiasa di permulaan tahun baru Allah mengistiqomahkan kita dalam keimanan dan keislaman, dan mudah-mudahan meningkatkan keimanannya kita sampai kepada la'allakum tattaqun. Di tausiah Ustadz Mintaraga termasuk 4 bulan haram ya, 4 bulan yang suci. Di bulan 12 bulan itu diantaranya adalah bulan Muharram. Sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan Muharram, bulan Zulhijjah, Zulqaidah, Muharram dan Rajab. Ini dasar surat At-Taubah 36. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram, itu Zulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram. Dulu bulan ini dinamakan Syahrullah Al-Asar, bulan Allah yang sunyi, karena sangat mulianya di bulan ini. Bulan Muharram dinamakan Syahrullah, bulannya Allah, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, Abdulus siyami ba'dar Ramadan Syahrullah Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram.
Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Ini semalam pada tahajud benten. Nah, ini dilestarikan. Jadi hadirin, sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan Muharram. Nanti kita puasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi tidak usah kita ingat dengan Kiai Slamet, karena Kiai Slametnya sudah pada mati di Solo, di Surakarta. Tapi karena memang Indonesia ya barangkali kepengen melestarikan muri-uri budaya, Kiai Slametnya ditekak namanya. Jadi ya itulah tradisi yang ternyata sangat sulit untuk dihilangkan. Kita masuki kaitannya dengan iman. Hadirin, imannya makhluk ya. Ini bukan hanya kita, karena hakikatnya seluruh makhluk di muka bumi ini sujud zikir kepada Tuhannya. Bukan hanya kita. Di antaranya adalah iman al-wasitu. Itu imannya para malaikat. Iman al-wasitu itu iman yang tidak pernah naik, juga tidak pernah turun. Ini iman al-wasitu, imannya para malaikat, tidak berkurang dan tidak bertambah. Ini didasarkan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai dengan 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi. Ingat, semua yang ada di langit dan di bumi itu kepunyaan Allah. Harta benda yang ada di rumah kita kepunyaannya Allah. Istri kita hakikatnya kepunyaannya Allah. Suami panjenengan hakikatnya kepunyaannya Allah. Jika sewaktu-waktu dipundhut jenengan sampun kedah ridho. Ridho dereng mboten Bu? Kalau ditanya ini malah senyum. Pak, kalau dipundhut istri sampun ridho dereng? Ya nek saged diampun riyin lah, dereng siap begitu. Wong ayatnya ngomong begitu kok. Semua yang di langit, semua yang di bumi itu kepunyaannya Allah. Jangankan panjenengan, begitu suamine jenengan, garwane jenengan, itu kepunyaannya Allah. Jadi kalau Allah mundut, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu senantiasalah berbuat baik kepadanya supaya di penghujung akhir senantiasa dalam kebaikan. Jangan lebih padu malah meninggal iman. Hadirin rahimakumullah, ini kepunyaannya Allah. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat itu sejak dicipta oleh Allah, ditugasi oleh Allah untuk melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah, maka selama itu pula dia tidak pernah ingkar dan tidak pernah istirahat. Hadirin bayangkan kalau malaikat penjaga langit minta istirahat 5 menit. Malaikat penjaga bumi minta istirahat 5 menit. Malaikat penjaga matahari minta istirahat 5 menit. Malaikat penjaga bulan minta istirahat 5 menit dalam kurun waktu yang bersamaan. Kira-kira apa yang terjadi hadirin? Kiamat. Kiamat. Sekali lengah satu malaikat akan terjadi musibah. Karena itu malaikat tidak pernah merasa letih dan tidak pernah merasa angkuh. Tapi kita manusia terkadang angkuhnya nauzubillah min dzalik. Ayo Pak pada ngaji Baitul Mati, inyong klekar wis Islam gitu jawaban gagah banget rasanya itu. Ngajak ngaji saya sejak klekar itu sudah Islam. Sampai pun wingi gitu. Itu angkuhnya manusia. Malaikat sejak dicipta diperintahkan tidak pernah merasa letih dan tidak pernah merasa angkuh gitu. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Kalau kita kadangkala minta berhenti. Pengajian anak libur ya tadi. Pengajian anak libur apalagi anak corona, arep telung rom tahun itu. Pengajian kok prei gitu ya. Ini gimana kalau itu kemudian kita kayak malaikat, hancur dunianya ya Pak. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Yahya bin Yahya, qala qara'tu ala Maliki an Abi Zanadi
anil a'razi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr thumma ya'rujul ladina batuna fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna tarakna wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna wa hadatsana Muhammad bin Rafi'in hadatsana Abdur Razzaq hadatsana Mahmarun an Hamam ibn Munaibatin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wal malaikatu yata'aqabuna fikum bi misli hadisin Abi Zanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, di antara kalian ada malaikat yang bergantian pada waktu malam dan siang. Mereka berkumpul ketika sholat fajar, subuh, dan sholat asar. Lantas malaikat yang bermalam naik dan Tuhan mereka menanyai mereka, meskipun Allah paling tahu terhadap mereka, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Jawab para malaikat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami datangi mereka juga dalam keadaan salat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, perhatikan dua waktu ini. Perhatikan dua waktu ini. Kalau kita melanggar, maka laporan malaikat kepada Allah itu apa adanya. Satu, waktu subuh. Dua, waktu asar. Kenapa? Karena di antara waktu subuh dan waktu asar, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu berkumpul. Malaikat penjaga malam start mulai selepas asar, tapi dia sudah datang di situ. Kemudian akan berakhir di waktu salat subuh. Sebelum salat subuh malaikat naik, malaikat penjaga siang sudah berada standby di situ. Ketika malaikat penjaga malam naik melaporkan catatannya kepada Allah, Allah bertanya, wahai malaikat, apa yang kau lihat pada hambaku? Apabila di waktu asar kemarin adzan dikomandangkan, iqamah tidak diiqamahkan, lalu kita masih sibuk ngurusi dunia, berarti tidak sholat berjamaah dan tidak tepat waktu, maka malaikat pun akan melaporkan apa ada. Kalau tadi di waktu subuh sudah dikomandangkan adzan, sudah diiqamahkan, kita masih ngiler, kita masih ngorok, malaikat akan melaporkan apa adanya. Jadi ketika ditanya apa yang kau lihat pada hambaku, aku lihat mereka ya Rabb sibuk ngurusi dunia dan aku tinggalkan mereka ngiler. Lah kan malaikat mau melaporkan apa adanya. Tidak mungkin malaikat itu akan sulaya melaporkan Allah karena demi cintanya kepada jamaah taklim Baitul Matin tak laporkan sing ape-ape. Tidak bisa. Malaikat itu tidak bisa korupsi. Ya, kalau kita pilihan lurah saja gelem disewa 1.000 rubah jeneng. Nggih mboten Bapak Ibu? Nggih, jujur banget ya. Nah, ini makanya nanti kalau ke depannya cobalah jadi orang ini bukan karena mentalnya uangnya begitu. Ini amanah apa tidak begitu. Karena jenengan dikasih uang 100.000 tapi mereka akan brogotin jenengan 5 tahun loh. Dipahami harusnya mulai. Jadi begitu hadirin. Karena itu pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hendaklah engkau di waktu pagi dan di waktu asyar engkau senantiasa berzikir padanya, yakni berzikir dengan sayyidul ayyam, sayyidul istighfar, dan berzikir dengan doa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kalau kita manusia lelah ya Pak ya, karena itu ngaji nembe mukadimah yang mulai selonjor, ya capek loh semua. Karena manusia bukan malaikat gitu ya. Jawabannya gitu, saya manusia bukan malaikat. Nembe mukadimah wis selonjor gitu. Semutan kok gitu. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi apa sayyidul ayyamnya sudah berkali-kali kami mengingatkan pada semuanya, karena hadis ini menjamin siapa yang senantiasa membaca sayyidul ayyam di pagi hari hingga datangnya waktu asar, kok malaikat ternyata memundut kita, ngambil kita di antara waktu itu,
maka jaminan surga ada padanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu harus menjadi zikir kita pada setiap selesai subuh. Lalu berdoa raditu billahi robba, karena hadis Nabi mengatakan siapa yang membaca doa raditu billahi robba di waktu pagi, Allah akan ridho padanya sampai datangnya sore hari. Siapa membaca doa raditu billahi robba pada waktu petang hari, Allah akan ridho sampai datangnya waktu subuh. Sebenarnya nggak sulit-sulit aja itu, maka dihafal apa yang disampaikan. Jangan kemudian hanya sekedar menjadi pengetahuan semata. Oke, hadirin. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il laili al-mudlimu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya." Bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datangnya fitnah atau musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim nomor 118. Hadirin, hadis ini ya sudah berada di zaman yang sekarang. Badiru bil a'mali fitan. Bersegera perintahnya. Bersegeralah engkau melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah, karena fitnahnya itu begitu cepat ya. Digambarkan seperti potongan malam yang gelap. Pagi-pagi mukmin, sore hari sudah kafir. Sore hari sholat asar berjamaah, pagi hari ternyata sudah kafir. Sekarang ini kan banyak sekali umat Islam ya, yang dia ngaku muslim tetapi menghinakan rasulnya, itu kan, menghinakan nabinya, mencerca syariatnya. Ini seperti itu. Karena umat Islam yang sekarang ada Islam yang lurus, ada umat Islam yang fulus. Halo? Jadi ada umat Islam yang lurus, ada umat Islam yang fulus. Lah dominannya yang fulus apa yang lurus? Lurus apa fulus? Fulus lah, pilihan lurah besok kami milih duit kan? Ya mau kan jenengan sing aku gitu ya. Lah ini hadirin, begitu cepatnya terkadang akidah dijual hanya selembar kertas ya. Selembar kertas nyugihaken tidak, tapi menurunkan harkat martabat kita. Nah, karena itu mohon jamaah Masjid Baitul Matin ya, penyakit-penyakit itu singkirkan gitu. Karena 2024 jangan sampai kita terjual akidahnya hanya karena persoalan fulus, gitu ya Bu, Bapak, itu ya. Harus siap Anies Baswedan. Saya menyampaikan bukan urusan partai. Kalau urusan pemimpin wajib kita pilih, wajib kita dakwahkan, wajib kita kampanyekan. Apa tim sukses kita enggak gitu. Cuman ya berkewajiban mencari pemimpin yang terbaik untuk kita. Yang kedua, iman al-maksum. Iman al-maksum yaitu iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam tingkatan ini, imannya seorang nabi dan imannya seorang rasul itu selalu naik seirama dengan turunnya wahyu baru. Kalau kita kan ngaji manduk-manduk, pulang ngaji ya biasa baik gitu ya. Sing padu ya padu, sing gerendengi yang gerendengi, yang menggunjing ya menggunjing, sing keplak-keplakan ya keplak-keplakan baik. Kalau Nabi ndak, ia dapat wahyu yang turun dia amalkan, turun wahyu berikutnya langsung ia praktekkan. Nah kalau kita ngaji itu condongnya diilmui, belum tentu diamalkan. Akibatnya Pak, umat Islam biasa wae.
Kenapa? Karena setiap mendapatkan hasanah pengetahuan disimpan saja, nanti kalau pengajian berikutnya ditanya, kalau ini bahas napa nggih napa nggih Bu? Mbuh. Begitu ya. Jadi cobalah sedikit demi sedikit apa yang sudah panjenengan terima dipraktekkan supaya kita iktiba para nabi dan para rasul. Kenapa para nabi bisa begitu? Ya karena memang beliau al-maksum, terjaga dan terpelihara oleh Allah. Nabi keliru delingaken Gusti Allah. Lan jenengan keliru sing elingaken sinten? Didelingaken manusia saja belum tentu bombong gitu. Jenengan kira-kira nek ngaji tersinggung, seneng, tersenyum wa kesel. Mededek mbok ngaji kok nyinggung-nyinggung kapok aku. Kayak gitu. Rasul itu keliru, hilaf, Allah mengingatkan. Lah kita hilaf, kita salah, siapa yang akan mengingatkan? Jujur nih Bapak Ibu, andaikan ada di antara panjenengan sing ngelingaken ketika jenengan keliru, ketika jenengan khilaf, sing ngelingaken asisten rumah tangga jenengan, kira-kira jenengan bombong apa mboten? Mendelik-mendelik sampai disapa gitu. Nyoba sing gaji kok nasihatinya pecat ngono langsung kayak gitu, kayak astagfirullahaladzim. Kita ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu hakikatnya. Jadi karena itu ketika kebenaran itu datang kepada kita, siapapun yang menyampaikan harus kita terima. Contoh, jenengan keliru oleh ngunjuk kayak tangan kiri, laranin jenengan si nasi tepeki, nasi paut, bapak nah boleh ngunjuk ke tangannya setan, bisik ngucap untuk setan-setanan. Kira-kira bombong buatan kata seniku? Belum tentu bombong gitu ya. Padahal bocah itu bener gitu ya. Gara-gara bocah yang nyampaikan itu tangan setan tangan kiri, berarti bapaknya setan ya. Kok anak setan? Astagfirullahaladzim. Jadi hadirin, cobalah kita mulai membuka dada kita dengan seluas-luasnya bahwa kebenaran itu datang dari siapapun dimanapun. Hatta itu yang ngomong, yang nyampaikan adalah anak kecil, benar tetap benar. Saya akan pernah menyampaikan, saya dikritik anak gadis saya gara-gara saya sholat di rumah. Apa kata anak gadis saya? Oh papa sekarang sudah jadi muslimah. Terkejut saya, loh kenapa? Sholatnya di rumah. Itu saya dikritik, anak saya masih terngiang-ngiang Pak. Jadi kalau saya sholat di rumah, ingat kritiknya anak saya, anak gadis saya, untuk disebut muslimah begitu. Lah jangan-jangan jamaah di sini ya seringnya banyak jadi muslimahnya ya kalau sholat di rumah itu. Hadirin rahimakumullah. Di surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rizaa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itu. Jadi ahlul bait, Rasulullah dan para ahlul baitnya itu sudah dijanjikan oleh Allah untuk dibersihkan dari noda dan dosa sebersih-bersihnya. Makanya dia masuk kelompok al-maksum. Lah kita ini bukan mereka, bukan kelompoknya mereka. Kita bukan siapa-siapa. Loh apakah seorang nabi, seorang rasul juga bisa hilaf, bisa keliru? Ya bisa. Tadi sampaikan hilaf dan kelirunya para nabi, para rasul itu diingatkan oleh Allah. Ini contoh hadirin. Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW pernah hilaf gitu ya. Apa kekeliruannya? Beliau itu mendadak mengharamkan madu gara-gara beliau kalau bepergian jauh itu pulangnya mesti di rumahnya Zainab. Mesti di rumahnya Zainab. Karena apa? Zainab itu tahu kalau Nabi barusan bepergian jauh, maka sajian yang pertama diberikan adalah madu. Nah, ini untuk ibu-ibu ya Bu. Kalau suaminya baru bepergian jauh, siapkan madu. Tapi kalau suami membawa madu, kira-kira ibu-ibu bombong boten Bu? Alah boten gitu. Oh ini sunah Nabi kalau cerita boten itu pripun ini.
Jadi Rasulullah itu kalau bepergian mesti mampir, pertama rumah yang dimasuki adalah rumahnya Zainab. Nah, satu ketika Rasul bepergian jauh, para istrinya kompak nih, para istri lah. Untuk bapak-bapak beruntung nih istrinya siji, jadi orang kompromi ya istri. Ini istrinya Rasulullah itu kompak nih. Coba besok diinjeng, titeni gitu. Kira-kira kalau beliau kondur, masuki rumahnya siapa? Lah saat itu Aisyah, kemudian Hafsah itu kompak. Coba kita titeni, betul Rasulullah bepergian ternyata singgah pertama rumahnya Zainab. Ini wah benar kayak gitu. Ini kalau istri banyak tuh bisa kompromi Bu. Hebatnya di situ itu. Hebat itu. Hadirin, ketika Rasulullah masuk rumahnya Zainab ya betul kasih madu. Lalu dia baru menyambangi istri berikutnya Aisyah. Saat masuk ke rumahnya Aisyah, wajahnya Aisyah itu nggak begitu ceria, nggak begitu menyenangkan hati Nabi. Sampai Nabi mengatakan, apa yang menyebabkan wajahmu untuk nggak menyenangkan hatiku? Jawabnya Aisyah begini, bukankah kau sudah masuk rumahnya Zainab? Begitu. Jawabannya begitu. Jadi cemburu gitu ya Bu. Apalagi istri cuma 2 itu ya. Istri 3, istri 4 bisa tambah perkara nek jenengan. Lalu setelah itu Rasulullah masuk lagi ke rumahnya Hafsah. Hafsah ini kan putranya Umar bin Khattab. Ketika masuk rumahnya Hafsah, sama wajah Hafsah ini cemburu gitu ya, wajahnya kurang menyenangkan karena sudah kompromi dengan Aisyah itu. Ketika masuk, kenapa wajahmu tidak begitu menyenangkan hatiku? Jawabannya sama, sudah kompak. Bukankah engkau sudah masuk rumahnya Zainab? Gitu, sama. Karena itulah kemudian Rasulullah mengumpulkan para istrinya dan dia berkata begini, mulai hari ini saya haramkan madu. Ini asbabul nuzul Quran surat At-Tahrim ayat 1. Maka kemudian Allah mengingatkan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtaghi maradata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hei Nabi, ya bahasa ini, hei Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di sini hebatnya untuk Nabi. Wis Rasulullah diluruskan, tapi Allah mengatakan tapi Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya langsung mengampuni dan tetap menyayangi, gitu loh. Kekeliruannya Nabi. Lah kalau kita salah kira-kira Allah langsung sayang kita. Paling kan diyayang-yayang oleh suaminya ya Bu. Yayang begitu. Nah, Tuhan belum tentu menyayangi kita kalau kita berbuat khilafah. Kalau Nabi begitu. Tapi dikatakan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu menunjukkan kamu salah tapi Rabbmu tetap menyayangimu dan mengampunimu. Loh kenapa kok Nabi sampai begitu? Ya dalam ayat yang lain saja Allah berdoa untuknya, bersolawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untukmu wahai Muhammad, itu menyayangi. Tidak ada nabi-nabi yang didoakan oleh Allah dan malaikat, gitu ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu Allah mencintainya, menyayanginya sampai-sampai beliau pun bersolawat untuknya dan para malaikat juga bersolawat untuknya. Dan ternyata bukan hanya beliau saja, sampai istrinya yang bernama Khadijah ini ya. Ini ketika masih hidup, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi, ya Muhammad, Khadijah istrimu nanti akan datang menghadapmu dengan membawa bejana dan makanan serta minuman. Sampaikan salam dari Rabbmu melalui Jibril untuknya. Jadi Allah memberi salam untuk Khadijah, nitip salam untuk Khadijah. Kira-kira kepripunan jenengan? Wis lara usah Allah yang berikan salam, andaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang hadir di depan panjenengan, apa yang panjenengan matur? Orang yang kita cintai, orang yang kita muliakan, orang yang kita banggakan, orang yang senantiasa sebut namanya, tapi kita tidak pernah melihat beliau.
Andaikan satu saat ternyata hadir di depan kita, kira-kira jenengan awake dhewe mau matur napa? Mungkin tidak ada kata-kata yang akan disampaikan saking bingungnya, begitu kan? Itulah hadirin. Nah ini Allah Subhanahu wa taala kok nitip salam buat Khadijah. Kemudian Jibril pun mengatakan, dan tolong sampaikan juga salamku untuknya. Kemudian sampaikan berita bahwasanya Allah telah membuat istana yang terbuat dari intan berongga di surga untuk Khadijah. Masih hidup Khadijahnya. Lan jenengan dijanjinin rumah istana dari intan berongga, rongga apa? Karena kita bukan Khadijah. Jadi karena itu harus banyak berburu kebaikan, ya, berburu kebaikan supaya ada kesempatan untuk mendapatkan istana Tuhannya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga pernah hilaf, pernah keliru. Apa? Kedatangan seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab kampung, Arab pinggiran, Arab pedalaman. Biasanya kulitnya hitam, bajunya yang namanya orang kampung ya di mana-mana ya pakai baju sing penting rapet. Kadang tidak nyambung antara di atas dengan bawahnya. Yang penting pokoknya rapet begitulah. Kebetulan orang Arab Badui ini juga buta matanya. Di saat Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat, orang-orang yang terhormat, tamu ini datang dari kampung. Ya ganlah begitu, namanya orang kampung kan etika dan adabnya apa yang dia ketahui saja. Lah pada saat kedatangan seorang Arab Badui yang buta itu, Rasul bermuka masam. Kan keliru. Masa Nabi kok mukanya masam hanya kedatangan seorang yang buta orang kampung gitu. Apa Allah ingatkan, hei Muhammad, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Allah langsung mengingatkan, Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Langsung diingatkan itu. Kalau jenengan kira-kira kedatangan orang yang panjenengan tidak suka, lalu jenengan mukanya menjep, itu kira-kira sing ngelurusaken jenengan sinten? Rene kan? Malah tambah menjep-menjep dia gitu. Ana sing ngerti gitu. Allah mengingatkan pada Muhammad, Muhammad yang bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Quran surat Abasa ayat 1-10. Mari kita ilustrasikan kalau diri kita, Bapak Ibu. Hadirin, andaikan kita semua kedatangan tamu, bawanya pajero, kemudian bawa buah-buahan, lalu sudah WA ke panjenengan, nun sewu ya Bu, dalem mangke dugi tendan panjenengan jam seniki. Jenengan mau ngertos bahwa tamu ini tamu terhormat, ya. Bawanya mobil Pajero, bawanya buah-buahan. Kira-kira jenengan pun standby tengah jeng pintu dereng. Halo. Sampun nggih, jenengan juga sampun nyepakaken unjukan dan sebagainya nggih, mun nyiapaken nggih, udaharane nopo, unjukane nopo kan ngaten. Wah, karena datang tamu yang terhormat. Apalagi tamu terhormat mobilnya mewah arep jadi besan. Gelisah selama seminggu botak kanan kiri gitu ya. Datang monggo begitu. Tapi kedua, datang seorang anak muda pakai sepeda hotel. Kira-kira jenengan kepripun Bu? Badhe monggo-monggo apa menjem-menjem? Sapa? Padahal yang datang
yang pakai Pajero itu mobil Pajero nyewa gitu. Yang datang dengan sepeda asli punya sendiri gitu. Tapi kira-kira milih putih Bu? Ya mesti pilih yang Pajero Bu. Karena mohon maaf, saya pernah dapat cerita seorang anak gadis dipinang oleh seorang anak muda bawa mobil sedan zaman itu. Langsung diterima. Ketika yang datang anak muda pakai sepeda hotel padahal ahli ibadah soleh, dia tidak menerimanya. Ternyata setelah jadi milik itu kan mobil nyewa. Coba. Nah, ini jadi jangan terkecoh nggih. Karena yang datang dengan ketulusan biasanya kesederhanaan gitu ya. Tapi kalau yang datang dengan pura-pura, nah pura-pura itu biasanya rupa-rupa. Karena hanya dibalik saja kalimatnya nggih. Pura-pura, rupa-rupa, hanya bermain-main saja. Hadirin, karena itulah mari kita jangan memandang orang itu dari casingnya, dari penampilannya, dari wajah dan gayanya. Karena sampaikan wajah cantik, wajah ayu, wajah ganteng, wajah tampan nanti akan dimakan oleh masa, dimakan oleh zaman, dimakan oleh usia, kisut, peot, krepot. Iya betul Bu? Nggih niku. Sani kita yang nggih kerasa biyen ora kados niku, Mbok. Saniki kerasa ganteng ya ilang gantengnya jadi kisut jadi peot, cantik ayu nggih ngaten. Mulane kok ngrempun N kali ngertos Bu? Ni. Kangge nangis niku mboten mukanya yang diusap-usap, tapi yang diusap-usap itu telinganya. Itu kalau nangis. Karena kalau sudah sepuh, kalau sudah NN itu mesti enten galengane temukane. Jadi air mata bukan jatuh ke bawah tapi ke samping. Kayak gitu. Titeni kalau sih Bu, titeni ngerespon NN gitu. Bener ya. Ternyata anak-anak anggere nangis bukan ngusapin air mata di mukanya tapi di telinganya karena terus merembesnya ke samping. Sembarangan ya Bu ya. Nah itu sesuatu yang tidak bisa kita elakkan gitu ya, karena sudah menjadi sunnatullah gitu ya. Hadirin rahimakumullah, itu seorang nabi dan rasul ketika hilaf langsung diingatkan. Lah yang ketiga, iman al-maqbul. Nah, iman al-maqbul ini iman yang dimiliki oleh muslim, di mana iman tingkatan ini selalu bertambah jika mengerjakan amal kebaikan dan akan berkurang jika melakukan kemaksiatan. Sudah sering kami ingatkan. Contohnya, ini kata Profesor Dr. Buya Hamka. Kalau melihat jumlah umat Islam, lihatlah di hari Jumat. Kalau ingin melihat jumlah umat Islam, lihatlah di hari raya Idul Fitri dan lihatlah di hari raya Idul Adha. Tapi kalau melihat keimanan umat Islam, lihatlah di waktu subuh. Jadi kalau ingin melihat keimanan umat Islam, lihatlah di waktu subuh. Tadi saya ceramah di Masjid Al-Munawwarah, jamaahnya sebaris persis, Pak. Sebaris persis, selarik persis begitu. Dan mungkin ada di salah satu musola jenengan jamaahnya hanya 11. Imamnya 1, makmumnya 1. Bisa jadi enten loh Pak. Bisa jadi enten. Imannya turun. Tapi ketika di bulan Ramadan masjid penuh. Ketika di Masjidil Haram orang haji, masjid penuh. Mereka ketemu Masjidil Haram, ketemu Ka'bah, menangis. Nanti pulang ketemu Masjid Baitul Matin, meringis. Masjid Baitul Matin ini orang nangis lagi Pak. Begitu. Itu imannya umat Islam, pasang dan surut. Pernah kami sampaikan di pengajian ini. Karena keimanan kita dongan, dong beras, dong menir, dong waras, dong. Itu keimanan kita gitu ya. Dan sepakat banget. Anggap lagi waras sholat sunnah saja berjamaah. Infak sodakoh setiap ke masjid. Saiki datang anak kotak amal, api-api orang ngerti. Harus lewat ya wes itu keimanan kita. Dan itu memang manusiawi Bu. Kenapa? Tergantung bagaimana yang bersangkutan memelihara, menjaganya apa tidak. Gitu.
Kenapa? Kalau kita mampu menjaga dan melihara dengan baik, itulah yang disebut dengan keistiqomahan. Maka akhir dari perjalanan kita apabila dalam kebaikan itu tanda daripada husnul khotimah. Saya kehilangan salah satu jamaah saya, bendahara takmir masjid di komplek tinggal saya. Dia memiliki tempat pemandian, pencucian mobil namanya Kimpling. Tapi dia 5 waktu senantiasa di masjid, Pak. Dan dia murah senyum dan murah pula memberikan salam pada siapapun, tidak pandang bulu. Hari Jumat, ini sebelum Idul Adha, hari Jumat sebelum Idul Adha, dia mengumumkan begini: para jamaah, selagi masih ada kesempatan hidup, mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Sebagian rezeki yang Allah karuniakan, mari kita sisihkan. Sholat asar beliau berjamaah, sholat maghrib beliau berjamaah, sholat isya beliau berjamaah. Ba'da sholat isya beliau mendirikan 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat panjang sekali, rukuk dan sujud. Sampai teman-teman itu berkomen, lagi ngapa sholat kesuwi tenan. Lalu dia kondur, dahar, tadarus Al-Quran, tidur, baru tidur selamanya. Tidak sakit, tidak apa, saya ditelepon si A meninggal, masa sih tadi aja saya temenan sekarang ada di TKP. Semua orang terkejut. Dia tidak punya tetangga kanan kiri karena di pinggir jalan besar. Tetapi karena dia orang yang salih, dia tekun ibadah, murah senyum, murah berbagi salam, yang takziah begitu banyak. Nah, itu cirinya hadirin. Makanya saya pernah menyampaikan, kalau ada jamaah jarang ke masjid, kok ketika meninggal minta disolati di masjid, sudah kadung di masjid, jenazahnya diletakkan di belakang. Boleh enggak, Pak? Halo. Nah, saya tanya, orang jarang ke masjid, muslim sih jarang ke masjid, tapi keluarganya minta nanti kalau meninggal ya solati di masjid lah. Saya sarankan, kalau ada orang jarang ke masjid, tapi kalau meninggal minta disolati di masjid, sholatnya tetap menghadap ke kiblat, kemudian jenazahnya diletakkan di belakang saja. Boleh mboten, Pak? Sah mboten sholatnya? Sah. Wong di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nggak ada tuh jenazah di depan dekat Ka'bah, depan pengimaman. Sah. Ning jenengan aja macam-macam mau dikeplaki wong itu. Tapi sewaktu-waktu boleh dipraktekkan, Pak. Kok bisa sih sholatnya jenazahnya di belakang? Karena waktu hidup dia tidak pernah di sop paling depan. Begitu cara alasannya. Oh begitu, iya, sah. Karena waktu di dunia, waktu hidupnya dia tidak pernah ke masjid, jadi letaknya di belakang saja. Kira-kira nek kados niku jenengan cocok. Inilah yang menyebabkan umat Islam ora berubah-berubah. Karena umat Islam bener ora bener diperlakukan yang sama. Harusnya ada ketegasan. Kalau dia ahli ibadah, betul sholat di masjid, shopnya dia yang terdepan, begitu. Karena ada waktu di dunia rajin ke masjid. Tadi ngasih orang rajin ke masjid, Bapak siap-siap. Sholatnya cukup di rumah saja. Biasanya begitu, Pak. Ini secara alami, secara sunnatullah. Orang yang jarang ke masjid maka cukup disolati di rumah. Terkadang yang nyolati saja, yang takziah banyak. Ning pada ngelepus kayak ketapus, kalau ngemut permen. Yang sholat cuma berapa orang. Kenapa? Karena waktu di dunia dia tidak pernah berupaya untuk mengumpulkan jamaah ketika saat dirinya mati, siapa yang nyolati dirinya. Maka bersering-seringlah, bersegera-segeralah ketika ada orang yang meninggal, jenengan takziah dan jenengan mensolatkan. Itu menjadi jamaah yang jenengan nanti. Kalau nggak pernah nyolati jenazah, jangan harap nanti yang nyolati jenengan itu banyak. Kenapa? Ini ayat in ahsantum li anfusikum. Engkau berbuat baik untuk dirimu. Begitu. Ini harus mulai belajar doa-doa sholat jenazah karena jarang dipakai, biasanya jangan kelalen gitu ya. Abu Al-Hazaz Mujahid bin Jabar Al-Maki
Ini hidup wafat tahun sekitar 104 Hijriah. Dia mengatakan begini, al-imanu qawlu wal amalu yazidu wa yanqus. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Itu menurut Abu Al-Hazaz. Sementara Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i ini wafat sekitar tahun 157 Hijriah. Dia mengatakan al-imanu qaul wal amalu yazidu wa yanqus. Faman za'ama anal imana la yazidu wa la yanqusu fahdaruhu fa innahu mubtadi'un. Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Siapa yang meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, maka berhati-hatilah terhadapnya, karena ia adalah seorang ahli bid'ah. Kenapa? Karena amalannya orang ahli bid'ah itu imannya akan tertunda, tertahan sampai beliau menghilangkan kebid'ahannya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ini realita ya Bu ya. Ini realitas masjid ketika Ramadan. Dan ini saat Idul Fitri, ini saat Idul Fitri nganti kayak semut. Dan ini yang sekarang, gitu ya, wis selaring sopnya, kemudian jaraknya berjauhan. Ya, ini setelah Ramadan. Ya, moga menjadi tugas kita bersama. Jadi hadirin, kaitannya dengan itu semua Quran juga sudah menegaskan. Ini berkali-kali kami sampaikan surat Fatir 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi keimanan seseorang dalam amal mempraktekkan iman itu tiga. Yang pertama zalimun li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ia beriman tetapi ia seringkali mengingkari keimanannya. Ia sholat kalau nunggu kober, kalau nunggu bongbong, gitu ya. Ia sholat kalau ada kesempatan, atau ia sholat nunggu hari Jumat, atau nunggu Idul Fitri, nunggu Idul Adha. Itu zalimu li nafsi. Maka yang kayak gini nih, besok dia berjalan menuju padang mahsyar dengan wajahnya. Wa minhum muqtasid, kelompok pertengahan macam kita yang imannya dong-dongan, dong beras, dong menir, dong beras, dong jagung, belum istiqomah. Muqtasid, kelompok pertengahan. Lah yang luar biasa adalah wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, orang yang senantiasa mendahulukan kebaikan di sisi Allah, maka dia akan masuk surga melalui babul aiman, pintu yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain, ya, khusus untuk orang-orang yang ketika di dunia senantiasa mendahulukan kebaikan. Ya, karena itu mari selagi masih di dunia kita rebut poin itu. Berikut yang keempat, iman al-mauquf, yaitu imannya orang yang dimiliki para ahli bid'ah. Iman yang ditangguhkan, di mana jika berhenti melakukan bid'ah maka ia akan diterima. Di antaranya adalah kaum Rafidhah, orang sihir dan sejenisnya. Nah, termasuk orang yang nguri-uri atau melestarikan, mempertahankan ajaran daripada adat istiadat nenek moyang. Ini Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Yaitu orang yang masih kental dengan melestarikan kebiasaan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Ya, bahasa yang gampang, masuk rumah, pertama rumah mau bangun rumah, sebelum bangun rumah ada selamatan, gitu ya. Lagi bangun rumah, bola-balik ke plesterannya melorot, lalu ditanya, jane kurang sambetan apa, kan begitu ya. Nah, diikuti. Lalu nanti masuk rumah, oh
keduren lagi gitu ya. Kemudian nanti keluarganya ada yang hamil, ada acara ngupati. Nanti 7 bulan ada acara kebab, macam-macam. Gitu ya. Macam-macam adat istiadat itu. Ini kata Quran. Orang-orang yang mempertahankan adat istiadat itulah yang disebut dengan para ahli bid'ah. Mereka tidak akan sampai kepada telaga Al-Haud. Mereka tidak akan meminum telaga Al-Kausar, karena dia suka menambah-nambahkan dalam urusan agama. Jadi berhati-hati. Jadi gemar menghidupkan ajaran nenek moyang. Apakah semua ajaran nenek moyang itu salah? Yang benar mari kita lanjutkan, kita teruskan. Yang salah bertentangan dengan syariat, ya mari setapak demi setapak kita tinggalkan, supaya kita ini betul-betul ittiba Nabi. Lah ciri-ciri kaum Rafidhah, ini kaum Rafidhah ini Syiah ya Pak ya. Ini suka melakukan haul itu ulang tahun. Nah, jadi kalau Pak EDW suka merayakan ulang tahun gitu ya, dengan upacara, dengan makan-makan macam-macam, ya apa bedanya kita dengan mereka? Haulnya bukan hanya untuk kita, haul terhadap ulamanya. Mereka rayakan, mereka macam-macam ritual yang dilakukannya. Suka meminta berkah kepada kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Nah, ini padahal kenapa? Iya karena butuh, iya karena stain. Menyembah itu kepada Allah, meminta juga kepada Allah. Jangan meminta dengan perantara kuburan. Jangan meminta dengan perantara batu, dengan perantara pohon. Kenapa? Karena Quran mengatakan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika Allah mengatakan kepada umat Muhammad, masyarakat jahiliyah dulu, kenapa kalian menyembah patung? Kenapa kalian menyembah Lata, Uzza dan Manat? Orang-orang kafir jahiliyah dulu mengatakan, kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah Lata, kami tidak menyembah Uzza, tapi kami jadikan patung-patung itu sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan kami kepada Tuhannya dengan sedekat-dekatnya. Jadi apa bedanya kalau ada umat Islam sekarang memintanya perantaranya pakai kuburan? Berarti apa bedanya dengan jahiliyah dulu? Itu ayatnya. Jadi tidak boleh kita meminta Allah pakai perantara. Tapi kalau perantaranya meminta didoakan orang yang soleh dan orang yang masih hidup, itu boleh Pak. Boleh. Pak Kiai panjenengan alim, panjenengan ahli ibadah, panjenengan ahli salat, ahli saum, mohon doakan kami, itu boleh. Karena doanya orang saleh itu mustajab. Itu ya. Termasuk doa yang diberikan kepada orang yang orangnya tidak meminta, itu doa yang mustajab. Jadi makanya tumbuhkanlah rasa sayang kepada sesama, sehingga ketika melihat menyaksikan temannya lagi susah, kita dengan spontan mendoakannya tanpa sepengetahuan orang bersangkutan. Itu doa yang mustajab. Itu doa yang mustajab. Dan lain waktu kita mengupas tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh para malaikat untuk manusia. Lalu menghalalkan nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah. Jadi di Indonesia itu masih berkembang banyak ya Pak. Di Bogor itu banyak orang-orang melakukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu sama dengan kawin kontrak lah gitu ya. Ya telung dina ya yang jadi bojoku gitu. Mas telung dina ya sudah selesai. Itu namanya nikah mut'ah. Lah kalau nikah siri kemudian sebulan bubar apa bedanya? Apa bedanya? Itu kan namanya nikah jajak-jajagan itu ya. Masa nikah sebulan baru kepisah meninggal? Itu banyak hadirin orang-orang yang kadang mohon maaf dengan dalil ini Rasulullah zaman dulu juga nikahnya siri, nggak ada KUA. Ya betul, tetapi betul-betul apakah Nabi itu pernah mencerai salah satu istrinya? Nggak ada. Kalau sampai ke situ mereka pada bingung. Tapi kalau kaitannya dengan nikah siri pada gelem gitu, pada rajin gitu. Bapak-bapak ya, jadi kalau ittiba Nabi ya utuh. Nabi itu istrinya lebih dari 4, ada matan 11. Tapi istri Nabi pertama kalau ittiba betul ya janda 2 kali usia 40 tahun. Ngono be istri yang kedua gadis ting-ting. Jenengan kersa kados niku. Ora gelem, Bang. Oh, saya kalau mau ya istri pertama gadis ting-ting, istri kedua gadis ting-tong. Guys.
Kalau mau iktibar Nabi ya begitu ya. Itu betul-betul iktibar Nabi, pertama gadis, yang kedua gadis. Tapi nampaknya ya inilah banyak orang kadang-kala bermain-main dengan ketentuan syariah tapi hanya mengikuti hawa nafsu. Mengagungkan guru dan imamnya. Hadirin dalam Al-Karim, yang dimuliakan itu kan hanya Allah. Rasul itu ketika berjalan di tengah-tengah banyak orang pada berdiri, Rasul itu marah. Duduk kalian. Kalau kita kok bukan siapa-siapa ya Pak, kalau mau tampil berdiri semua. Memangnya siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Yang berhak dimuliakan itu Allah. Allah itu maha mulia. Nabi, mohon maaf, pernah sahabatnya sedang duduk, Nabi datang mereka berdiri, Nabi marah, duduk kalian semua. Saya siapa? Saya adalah hamba Allah. Nah, itu. Ya kalau menghormati ya boleh, ini tidak boleh berlebihan. Tidak boleh. Memuliakan orang boleh, tapi tidak boleh juga berlebihan. Biasa-biasa sajalah. Yang penting itu diterapkan etika, moral dan akhlaknya. Menjamin surga kepada pengikutnya nggak ada, hadirin. Kita bukan nabi, bukan rasul, nggak bisa menjamin umatnya atau pengikutnya apa jamaahnya, nggak bisa. Wong kita sendiri juga bingung kira-kira siapa kita ini dan siapa yang akan memasukkan diri kita ke surga. Nggak ada yang bisa jamin. Ya, kalau di kemudian panjenengan kita ngaji satu saat kok ulamanya yang kita ikuti itu kok ahlu surga dan bisa memberinya syafaat, ya semoga begitu. Itu hanya berharap, tapi nggak ada satu keharusan. Ini ya dampak daripada amalan, memperbanyak amalan-amalan yang di luar ajaran Allah dan Rasulnya, itu tidak akan sampai kepada telaga Al-Haud, telaga Al-Kautsar. Ini hadisnya. Ini hadis yang kedua. Ini satu rombongan dari sahabatku akan melewatiku nanti pada hari kiamat, namun mereka diusir dari telaga itu. Aku katakan, wahai Rabbku, mereka adalah para sahabatku. Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalan. Ini bahayanya orang yang melaksanakan ajaran Islam tapi menambah-nambahi dari apa yang tidak diajarkan oleh Nabi. Iman al-mardud ini iman yang tertolak, di mana iman yang dimiliki orang musyrik, orang murtad, orang munafik dan kafir sejenisnya. Seluruh kebaikan amalnya tidak akan dijadikannya sebagai pahala atau ibadah. Dikatakan dalam surat An-Nur 39, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhud dham'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallahu indahu fawafahu hisabuhu wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir, amal-amalan mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberinya kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Hadirin, terakhir kami sampaikan bahwa seluruh amalan orang-orang ahli syirik, orang-orang murtad, orang-orang munafik, orang-orang kafir, semua kebaikan amalnya dalam ayat yang lain besok akan seperti sesuatu debu yang diterpa oleh angin yang sangat kencang. Itu amalannya. Jadi karena itu wujud keimanan harus ditunjukkan dengan amal. Dan seseorang disebut beramal ketika dia ada iman di hatinya. Tanpa adanya iman, tanpa adanya sholat 5 waktu yang dikerjakan, maka semua kebaikan amalnya seperti debu yang diterpa oleh angin belaka. Demikian hadirin, sudah hampir 7:30. Mohon dimaaf, nasrul minallah wa fathul qarib wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barangkali satu penanya, boleh tak? Ya boleh lah, boleh. Oh boleh kita tanya, boleh silakan. Tanya hukum Pak Ustaz, hukum merayakan tahun baru Hijriah itu termasuk sunnah apa maksudnya? Itu aja. Oke. Kalau merayakan tahun Hijriah dengan
taklim, dengan pengajian, ini apa bedanya? Sama aja. Itu dalam rangka untuk syiar Islam dan mestinya mengingatkan akan sirah perjalanan Nabi dan para sahabat yang rela mengorbankan pikiran, tenaga, waktu dan harta. Istri meninggalkan suami demi akidah, suami meninggalkan istri demi akidah, suami istri tinggalkan anak demi akidah. Itu penting untuk kita pahamkan. Tidak mengapa. Yang penting untuk menumbuhkan semangat dalam berakidah sehingga ada perubahan dalam beragama. Maka konsepnya adalah hijriyah itu untuk merubah, meninggalkan dari kezaliman kepada kebaikan, dari iman yang setengah-setengah menjadi iman yang hakon. Tidak mengapa. Oh, nggak ada nilai sunnah, nggak ada apa tuh. Kalau bisa saja mubah, tetapi kalau kebaikan tetap ada nilainya di sisi Allah, begitu ya. Kalau sunnah Rasul tidak mengajarkannya, tapi kalau ada nilai ibadah tergantung prakteknya seperti apa, begitu. Oke, ya cukup ya. Baik, terima kasih.